Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Kembali bersama saya Abu Nazma. Tetap semangat ya teman-teman ya. Yuk kita lanjutkan lagi pembahasannya. Pembahasan soal di saluran WA Abu Nazma EKG nomor 26 sampai nomor 30. Bagi teman-teman yang belum mengikuti, ya paling tidak mampir ya setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu ya. Oke, silakan boleh di-share, boleh diinfokan ke teman-teman baiknya. Oke, yuk kita langsung aja masuk ke pertanyaan 26. Nomor 26. Berapa detik normal panjang PR interval? Nah, kalau teman-teman nggak bisa menjawab, ya, sungguh sangat terlalu. Jadi teman-teman, kalau teman-teman sungguh-sungguh ingin bisa atau belajar baca EKG, ya, yang wajib dihafal, jangan sampai nggak hafal, yaitu PR interval, berapa panjangnya, dan tahu cara ngukurnya, ya, begitu. Yang kedua, lebar kompleks QRS. Berapa normalnya dan tahu cara ngukurnya. Ya, oke. Yang ketiga yaitu eh, QT interval ya gitu. Tolong jangan sampai tidak tahu ya gitu. Oke, kita bahas dulu yang PR interval ya. Jadi berapa lama panjang PR interval? Berapa lama nih impuls mulai dari S anode sampai ke Avinode gitu loh teman-teman ya. Gitu. Normalnya antara 0,12 detik sampai 0,20 detik. Kalau kita pakai satuan detik. Jadi jawabannya D ya. Kalau pakai satuannya milimeter, 3 sampai 5 milimeter. Kalau pakai satuannya kotak kecil, 3 sampai 5 kotak kecil. Jelas ya? Cukup sampai situ? Tidak. Harus tahu juga cara mengukurnya, teman-teman. Ya, gitu. Bagaimana cara mengukurnya? Masih banyak nih teman-teman yang masih salah dalam mengukur PR interval. Ya, gitu. Jadi, cara mengukur PR interval dimulai dari awal gelombang P, teman-teman. Ya, awal gelombang P sampai awal kompleks QRS. Itu yang benar. Kenapa Pak Abu nggak awal Q Pak Abu? Jadi awal gelombang P sampai awal Q katanya. Ya kalau misalkan kita apa ambil seperti itu ya, awal P sampai awal Q, ingat nggak selamanya gelombang Q itu jelas terlihat. Oke? Jadi kalau kita udah terbiasa harus pakainya seperti itu, nanti pada saat kita menemukan EKG tidak ada gelombang Q-nya, nanti kita bingung sendiri. Ya nggak? Jadi makanya cukup kita bilang awal gelombang P sampai awal kompleks QRS. Walaupun ada Q, tetap kita bilangnya awal kompleks QRS. Ya, jelas ya teman-teman ya? Oke, lanjut. Bagaimana cara mengukur PR interval? Tadi udah jelasin ya. Jadi jawabannya adalah dimulai dari awal P sampai awal kompleks QRS. Jangan awal Q ya. Sebenarnya boleh-boleh aja sih. Misalkan ada gelombang Q-nya, awal P sampai awal Q. Boleh. Tapi untuk mengantisipasi pada situasi atau kondisi di mana kita merekam EKG, ternyata gelombang Q-nya nggak kelihatan. Nanti kita bingung sendiri nyari Q-nya gimana, ya. Makanya sebaiknya
dimulai dari awal P sampai awal kompleks QRS. Oke, teman-teman ya. Oke, nomor 28. Masih ingat elektroda positif yang merekam aktivitas listrik dari bidang frontal. Lead 2 dan lead AVR letaknya kurang lebih di jam berapa? Nah, Pak Bu ingin sedikit review, walaupun udah Pak Bu jelasin ya di video gratis ya. Ada kok ya, ada 10 video ya. Pak Bu membahas masalah ini ya, gitu. Silakan bisa disimak ya di YouTube ya, gitu. Jadi yang dimaksud dengan elektroda positif itu adalah elektroda yang kita tempel-tempelkan pada permukaan kulit pasien, teman. Itu namanya elektroda positif. Ya, ada elektroda positif yang kita letakkan pada ekstremitas, ada elektroda positif yang kita letakkan pada dada pasien. Ya enggak? Itu namanya elektroda positif, teman-teman. Ya. Nah, kita harus tahu letaknya nih, ya. Gitu. Oke. Nah, lead 1, lead 2, lead 3, lead 4, AVR, AVL, AVM, kita harus tahu di mana letak elektroda positifnya. Teman-teman nggak usah mikirin elektroda negatifnya, nggak usah, jangan dibikin rumit teman-teman. Ya, cukup cari tahu di mana letak elektroda positif untuk lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, apa AVL, AVM. Harus tahu. Caranya gimana Pak Bu? Teman-teman googling ya, pakai pencarian hexaxial reference. Hexaxial reference ya. Nah, teman-teman nanti bisa tahu di mana letak elektroda positif lead 1, lead 2, lead 3 ya. Begitu. Nah, jadi lead 1, lead 2, lead 3, AVR, AVL, AVM itu 6 elektroda positif yang diletakkan ya di ekstremitas bertugas merekam aktivitas listrik dari bidang frontal ya gitu. Ingat dari bidang frontal. Kalau yang V1 sampai V6 itu merekam dari bidang horizontal ya. Nah, ketika kita nantinya menentukan arah aksis jantung, teman-teman gunakan elektroda positif yang merekam dari bidang frontal, jangan bidang horizontal. Jelas, teman-teman? Oke. Kembali lagi ke pertanyaan nomor 28. Lead 2 AVR letaknya di jam berapa elektroda positifnya? Oke, silakan dicari dulu sistem gambar sistem heksasialnya ya. Udah ketemu? Nah, di lead 2 kalau kita analogikan seperti jam ya, elektroda positif lead 2 itu posisinya itu di jam berapa? Di jam 5 teman-teman. Ya, di jam 5 posisinya. Kalau lead AVR itu di jam 10. Ya, jadi jawabannya adalah C ya. Begitu. Nanti kalau teman-teman sudah tahu nih, di mana letak elektroda positif yang merekam aktivitas listrik dari bidang frontal, nanti tinggal teman-teman mencari tahu kemana arah aksis jantung atriumnya. Ya, jadi siapapun yang menuju atau mengarah elektroda positif aksis atrium, ya, siapapun elektroda positifnya yang dituju, ya, atau yang masih searah dengan aksis atrium, maka gelombang P-nya akan jelas positif. Yang ditinggalkan akan jelas negatif, teman-teman. Gitu ya. Nah, silakan nanti disimak videonya ya, begitu. Oke. Nah, teman-teman juga harus tahu juga ketika sudah tahu arah aksis jantung ventrikel, teman-teman bisa tahu nih siapapun elektroda positifnya yang dituju aksis jantung ventrikel akan menghasilkan kompleks QRS
positif yang jelas. Kalau yang ditinggalkan, defleksi negatif yang jelas. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk nomor 28 ya jawabnya adalah C ya. Jadi dua posisinya di jam 5, AVR di jam 10. Kalau link satu di jam 3 ya. Kalau AVF di jam 6. Kalau link 3 di jam 7 ya. AVR di jam 10. Kalau yang AVL di jam 2 ya. Nah, tolong dicatat nih teman-teman ya gitu. Atau untuk lebih jelasnya silakan teman-teman googling sistem hexasial reference ya. Lanjut, pertanyaan nomor 29. Apabila vektor depolarisasi menuju elektroda positif, maka akan menghasilkan defleksi apa? Ya, defleksi positif. Ya, oke. Tapi teman-teman harus belajar ini dulu ya materi elektrofisiologi jantung ya. Apa itu depolarisasi? Apa itu repolarisasi? Ya, oke, Pak Bu nggak bisa jelaskan di sini ya. Pokoknya kalau depolarisasi itu perubahan pada sel yang tadinya negatif berubah ke arah positif. Ya, kalau repolarisasi dari negatif positif mengarah ke berubah menjadi negatif ya. Gitu. Oke, untuk lebih jelasnya udah Pak Bu jelaskan juga kok di video gratisnya. Silakan bisa disimak ya teman-teman ya. Jadi untuk nomor 29 ya jawabnya adalah C ya gitu. Alhamdulillah nih betul semua ya. Bagi yang masih bingung, ayo belajar ya begitu. Nomor 30. Apabila vektor repolarisasi menuju elektroda positif, maka akan menghasilkan defleksi gelombang apa? Menghasilkan defleksi gelombang apa? Kalau dituju negatif teman-teman ya betul sekali jawabannya C. Nggak ada yang satu yang jawab B ya. Jadi kalau depolarisasi menuju defleksinya positif, kalau repolarisasi menuju defleksinya negatif. Kebalikannya ya teman-teman. Gitu. Kalau mau detailnya join di kelas teman-teman ya. Oke. Oke, ya, saya rasa itu saja untuk minggu ini ya teman-teman ya. Seperti biasa Pak Abu mengingatkan, nah, jangan pernah bilang EKG itu sulit. Jangan ngebayangkan EKG itu sulit. Sulit bagi Anda yang tidak sungguh-sungguh belajarnya. Sulit bagi Anda yang main-main belajarnya. Oke, teman-teman ya. Pak Abu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. See you.